Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunu Siti Nuraini dari Prodi PAI akan mendesain pembelajaran yang menarik lewat sebuah adegan video singkat yang insya Allah bermanfaat. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Mari teman-teman kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 dengan judul Adab Bergaul dalam Islam dengan sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan adab dan apa yang dimaksud dengan bergaul. Oke, adab ini adalah tingkah laku atau kebiasaan seseorang, sedangkan bergaul itu adalah berbaur. Dapat kita simpulkan bahwa adab bergaul itu adalah aturan tingkah laku seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia agar hubungan itu terjalin dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah paham mengenai apa itu beradab dan apa itu bergaul. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam adab dalam Islam. Yang pertama itu ada adab dalam Islam mengenai teman sebaya. Apa sih yang dimaksud dengan sebaya itu? Jadi sebaya itu adalah seseorang yang usianya hampir sama dengan kita, tidak berpautan jauh. Jadi bisa dikatakan ada bergaul dengan teman sebaya itu adalah kita berbaur dengan seseorang atau berinteraksi dengan seseorang yang usianya tidak berjauhan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi kepada kalian berupa foto bagaimana cara kita beradab terhadap teman sebaya. Silahkan disaksikan ya. Baik, teman-teman bisa melihat keempat gambar ini ya. Yang pertama, gambar pertama itu terdapat orang yang berbeda agama tetapi saling menghormati. Jadi adab yang pertama itu kita harus saling menghormati dalam hal perbedaan pendapat baik dalam beragama ataupun budaya. Karena teman sebaya itu bisa dari kalangan yang beda ras dan agama. Dalam Islam, kita menjunjung yang dinamakan toleransi. Oleh karena itu, saling menghormati itu penting agar tidak terjadi perdebatan yang berujung permusuhan. Bisa dilihat di gambar yang kedua, ada anak-anak yang sedang menolong temannya ya, yang sedang kesusahan. Jadi, yang kedua itu adalah sikap tolong-menolong. Tentunya tolong-menolong dalam hal kebajikan ya. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan selalu menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sudah sangat jelas kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong jika mendapati seseorang yang sedang kesusahan. Bisa dilihat di gambar yang ketiga, itu terdapat anak-anak yang sedang berbagi makanan ya. Jadi itu tuh menandakan cinta dan kasih sayang. Nah, kita harus memberi cinta dan kasih sayang terhadap teman sebaya. Apabila mendapati kegundahan dan kita harus memberikan perlindungan ketika dia dalam masalah dan tentunya dia berada pada posisi yang benar. Di gambar yang terakhir yaitu gambar yang keempat, ada dua sosok perempuan yang saling menasehati ya. Nah, yang keempat itu kita harus saling menasehati. Dalam bergaul dengan teman sebaya, pasti ada yang namanya masalah atau yang berbuat ulah. Kita harus bisa menempatkan diri di posisi sabar dan menasehatinya. Jika ada yang bertengkar, kita pisahkan dan berikan nasihat dan harus berani meminta maaf bagi yang melakukan kesalahan. Dan harus menerima maaf bagi yang tidak melakukan kesalahan. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim, sedangkan ia tidak mau memaafkannya, maka ia mempunyai dosa sebesar dosa orang yang merampok. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa menangkap apa yang saya jelaskan barusan? Jadi pada intinya ketika kita berteman dengan seseorang yang usianya tidak jauh dari kita, maka kita harus memiliki sikap yang baik seperti saling menghargai, tolong menolong, menasihati, dan memberikan cinta dan kasih sayang. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Di sini berarti kita harus benar-benar memilah siapa yang terbaik untuk dijadikan teman. Tentunya yang baik agamanya. Itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab Islam dalam bergaul terhadap yang lebih tua. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Selanjutnya yaitu ada adab terhadap yang lebih tua. Ketika kita mendengar yang lebih tua itu apa sih? Pasti kita terlintas langsung kepada orang tua ya, tapi itu memang benar. Jadi yang dikatakan lebih tua itu adalah seseorang yang usianya lebih tua dari kita, atau bisa juga lebih banyak pengalamannya dari kita. Contohnya siapa sih yang lebih tua ini ya? Contohnya orang tua, guru, penasihat, dan masih banyak lagi. Nah, kita tuh harus memiliki sikap yang baik tentunya kepada yang lebih tua. Yang pertama, kita harus berlaku sopan. Kenapa kita harus berlaku sopan? Karena kita sudah dididik. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak sopan di depan yang lebih tua. Contohnya, ketika bertemu dengan guru, kita tidak mengucapkan salam, tidak memberikan teguran. Itu sangat tidak sopan sekali ya. Apalagi ketika melewati kedua orang tua. Tidak ada istilah maaf mau numpang lewat gitu, tapi langsung nyelonong aja kayak ayam. Nah, itu tidak sopan. Yang kedua, kita harus berkata santun. Ini sangat dianjurkan ya dalam agama Islam, apalagi terhadap orang tua. Mengatakan juga itu tidak boleh, apalagi mengatakan hal yang lain. Kita tidak boleh membentak orang tua dengan kata-kata yang kasar, itu tidak boleh. Karena kita harus pandai menjaga hati kedua orang tua kita, baik itu guru ataupun yang lainnya. Kita harus pandai-pandai menjaga tutur kata kita ya, agar dampak yang ditimbulkan pun baik gitu. Selanjutnya, kita menolak dengan halus permintaan yang lebih tua, tetapi permintaannya itu meranah ke hal yang tidak baik. Jadi, misalnya nih, kita disuruh sama orang tua untuk mencuri. Kita tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, tapi ini yang menyuruhnya adalah orang tua. Maka langkah kita yang harus kita ambil utama itu, yang pertama itu, kita menolak dengan halus, jangan membentak, agar orang tua pun menerima dengan hati yang lapang dada gitu ya, tidak tidak memiliki rasa benci gitu ketika anaknya itu menolak dengan perkataan yang halus. Nah, yang keempatnya itu kita harus menghormati dengan ikhlas. Tentunya kita menghormati kedua orang tua kita, menghormati guru, menghormati yang lainnya yang lebih tua. Kita harus ikhlas ya. Jangan ada rasa dalam hati tidak ikhlas, karena sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu akan berbuah kebaikan ke depannya gitu. Jadi tidak ada istilahnya munafik gitu ya. Yang terakhir, kita harus mendahulukan yang lebih tua. Contohnya nih, kalau misalkan kita berada di di antrian WC gitu ya, mau masuk WC gitu. Nah, kita berada di belakang orang tua, maka sewajarnya kita itu mendahulukan yang lebih tua gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar terhadap yang lebih tua tuh benar-benar menghormatinya, karena kita tuh apa sih tanpa adanya yang lebih tua gitu. Karena orang tua itu atau yang lebih tua itu pasti lebih banyak pengalamannya dibanding kita, maka kita harus
belajar dari yang lebih tua tentunya dalam ranah kebaikan ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Selanjutnya ada adab Islam dalam bergaul dengan yang lebih muda. Ketika kita mendengar kalimat yang lebih muda, pasti kita teringat dengan sosok adik ya. Bisa adik kelas, adik kandung, adik tiri, atau orang-orang yang usianya lebih muda dari kita. Kita juga harus memiliki sikap yang baik terhadap yang lebih muda. Yang pertama, kita harus memberi nasihat yang bijak. Contohnya kepada adik kelas, kita harus menasehati jika adik kelas kita melakukan kesalahan, contohnya mencontek gitu ya. Yang kedua, kita harus mempererat persaudaraan. Kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita sering berkomunikasi dengan adik kelas kita, maka dengan sendirinya akan terjalin persaudaraan itu akan terjalin gitu. Yang ketiga, kita harus memberi perhatian dan kasih sayang. Kalau mengenai contoh ini sih, dengan sendirinya juga kita pasti akan memberikan kasih sayang ya. Kita memberi nasihat yang bijak kepada adik kelas juga itu sudah merupakan bentuk kasih sayang kita terhadap adik kelas. Yang keempat, memberi teladan yang baik. Nah, ini sih yang paling penting gitu ya. Ketika kita menjadi kakak atau menjadi kakak kelas dari adik kelas ya, pasti adik kelas itu meniru kakak kelas. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang dituakan atau kakak kelas, kita harus memiliki teladan yang baik. Contohnya dari segi prestasi, dari segi keaktifan di kelas, atau dari segi sopan santun. Jadi memang yang lebih tua itu memang jadi contoh untuk yang lebih muda gitu ya. Selanjutnya, melakukan pembinaan dengan baik. Mungkin kalau ini contohnya misalkan adik kelas kita itu mengikuti sebuah organisasi. Nah, kita berada di dalam organisasi itu, maka kita bertugas untuk membinanya dengan baik. Jangan sampai kita menjalahgunakan kewenangan kita dan mengajarkan yang tidak baik terhadap adik kelas kita. Selanjutnya, kita harus memberikan penghargaan atas capaian prestasi. Contohnya misalnya di organisasi itu adik kelas kita itu mempunyai prestasi, maka udah sewajarnya kita memberikan apresiasi atau sebuah penghargaan terhadap adik kelas kita. Jadi seperti itu ya. Itu merupakan adab terhadap yang lebih muda. Jadi kita harus memberi nasihat dengan bijak, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi teladan yang baik, melakukan pembinaan dengan baik, dan memberikan penghargaan atas capaian prestasi. Alhamdulillah, sekarang menuju ke pembahasan terakhir, yaitu adab Islam dalam bergaul dengan lawan jenis ya. Jadi lawan jenis ini merupakan seseorang yang kelaminnya berbeda. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya perempuan, berarti lawan jenisnya adalah laki-laki. Kalau misalkan saya laki-laki, berarti lawan jenisnya perempuan. Seperti itu ya. Nah, kita juga harus memiliki sikap yang baik atau sikap yang benar yang dianjurkan oleh syariat Islam. Ketika kita berteman dengan yang lawan jenis, kita harus benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menutup aurat ya, tentu kecuali yang sudah mahram itu boleh. Tapi kalau yang bukan mahram itu tidak boleh. Sedekat apapun kita dengan teman kita yang bukan mahram, tetap saja aurat itu tidak bisa disepelekan. Seperti itu ya. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Ini sangat dianjurkan ya. Karena kita tidak tahu sampai mana kualitas iman kita. Bisa saja ketika kita bergaul dengan lawan jenis dan keadaan iman kita sedang rendah dan kita dibisiki oleh setan, mungkin saja kita melakukan hal di luar nalar kita ya, seperti itu. Yang keempat, kita harus menundukkan pandangan. Ini memang benar-benar harus dilakukan oleh seorang muslimah atau seorang muslim. Kenapa wanita harus menundukkan pandangannya
agar dia bisa menjaga hatinya. Seperti itu. Karena kalau wanita itu tidak bisa menjaga pandangannya, maka ya otomatis dia pasti terbayang-bayang dengan apa yang dia lihat, seperti itu. Begitupun laki-laki juga harus menundukkan pandangannya, apalagi yang bukan mahramnya, karena segala sesuatu dimulai dari penglihatan. Dari penglihatan bisa turun ke hati. Nah, dari hati nanti terpikir oleh akal. Jadinya kita berzina juga kan, memikirkan orang lain, memikirkan orang yang bukan mahram, itu juga termasuk dengan zina pikiran gitu ya. Itu yang saya tahu. Yang terakhir adalah saling bertanggung jawab. Maksudnya mungkin kalau berada di suatu forum mungkin ya, jadi harus saling tanggung jawab, mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah nih semua materi sudah tersampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.